Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Devina Fadila Damayanti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teori yang saya ambil dari Antonio Gramsci tentang hegemoni. Antonio Gramsci lahir pada tanggal 22 Januari 1891 di Ales, Sardinia dan meninggal di Roma pada tanggal 27 April 1937. Antonio Gramsci adalah seorang intelektual besar di kalangan kaum kiri yang dimana disebut sebagai pemikir terbesar setelah Karl Marx. Pemikiran-pemikiran dari Antonio Gramsci tertuang dalam banyak artikel yang dimuat di media massa dan dalam buku-buku karyanya seperti Prison Notebook. Menurut Antonio Gramsci, tentang hegemoni adalah suatu kemenangan kelas yang berkuasa dan didapatkan melalui mekanisme konsensus dari berbagai kekuatan sosial politik. Kelas dominan menciptakan common sense atau sering juga disebut sebagai pemahaman umum yang diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar dan juga benar. Ini dapat memungkinkan mereka mempertahankan kekuatan tanpa harus menggunakan kekerasan. Apa sih hegemoni itu? Hegemoni adalah dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya tanpa adanya ancaman kekerasan, sehingga semua ide-ide yang ditekankan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar dan bersifat moral, intelektual, serta budaya. Hegemoni terjadi melalui dua mekanisme. Yang pertama, melalui masyarakat sivil atau civil society, yaitu institusi-institusi seperti sekolah, gereja, media, dan organisasi budaya yang menyebarkan nilai-nilai dan ideologi kelas dominan. Kemudian yang kedua, ada masyarakat politik atau political society, yaitu aparatus negara seperti pemerintah, militer, dan polisi yang memaksakan dominasi kelas atas secara langsung. Kemudian, bagi Gramsci, perjuangan politik harus diarahkan untuk membangun hegemoni, di mana kelas-kelas subordinat dapat mengembangkan kesadaran kritis dan juga dapat membangun aliansi untuk menantang hegemoni kelas dominan. Dapat dilakukan melalui pendidikan, organisasi massa, dan perjuangan kultural. Kemudian, dengan adanya gerakan politik dari Gramsci ini berfokus pada transformasi kesadaran dan pembangunan hegemoni sebagai prasyarat untuk perubahan sosial dan politik yang lebih mendasar. Dari Antonio Gramsci tentang hegemoni memiliki implikasi politik yang sangat penting. Berikut ini adalah beberapa makna politik dari konsep hegemoni Gramsci. Berikut adalah beberapa makna politik dari konsep hegemoni Gramsci. Yang pertama, kritik terhadap ekonomisme Marxis. Gramsci menolak pandangan Marxis yang terlalu menekankan determinisme ekonomi. Baginya, hegemoni tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kepemimpinan moral dan intelektual. Kedua, pentingnya masyarakat sipil. Gramsci menekankan peran kunci masyarakat sipil atau civil society dalam memproduksi dan mereproduksi hegemoni. Institusi-institusi di masyarakat sipil menjadi arena perjuangan politik. Ketiga, transformasi kesadaran. Untuk melawan hegemoni kelas dominan, Gramsci menekankan perlunya transformasi kesadaran kritis di kalangan kelas-kelas subordinat. Pendidikan dan perjuangan kultural menjadi sebuah kunci. Keempat, strategi aliansi. Gramsci melihat perlunya membangun aliansi luas antara kelas-kelas subordinat untuk mengembangkan hegemoni tandingan atau counter hegemoni. Kelima, revolusi pasif.
Gramsci mengusulkan strategi revolusi pasif di mana perubahan sosial dan politik terjadi melalui transformasi gradual dalam masyarakat sipil, bukan melalui revolusi frontal. Bagaimana sih konsep-konsep pemikiran Antonio Gramsci mengenai hegemoni? Menurut Antonio Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi sang penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa, mempunyai, dan menginternalisasi nilai-nilai seperti norma penguasa. Lebih dari itu, mereka juga harus memberikan persetujuan atas subordinasi mereka. Berikut ada 5 konsep kunci teori dari Gramsci. 5 konsep kunci teori dari Antonio Gramsci. Yang pertama ada kebudayaan. Kebudayaan sebagai organisasi, disiplin batiniah seseorang yang merupakan pencapaian suatu kesadaran yang lebih tinggi, yang dengan sokongannya seseorang berhasil dalam memahami nilai historis dirinya, fungsinya di dalam kehidupan, dan hak-hak serta kewajibannya. Kemudian yang kedua ada hegemoni. Supremasi suatu kelompok sosial menyatakan dirinya dalam 2 cara, yaitu sebagai dominasi dan sebagai kepemimpinan moral dan intelektual. Ketiga, ideologi kepercayaan umum. Kepercayaan umum dan gagasan-gagasan serupa adalah kekuatan material. Kepercayaan atau gagasan-gagasan itu tersebar sedemikian rupa sehingga mempengaruhi seseorang tentang dunia. 4. Intelektual. Ideologi harus disebarkan untuk menghegemoni pusat penyebaran adalah lembaga sosial. Lembaga sosial mempunyai kaum intelektual sebagai motor penggerak kaum intelektual. Suatu strata sosial yang menyeluruh yang menjalankan suatu fungsi organisasional dalam pengertian luas. Kelima, negara. Negara adalah kompleks menyeluruh dari aktivitas-aktivitas teoretis dan praktis yang dengannya kelas penguasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasinya, tetapi juga berusaha untuk memenangkan kesetujuan aktif dari mereka yang diperintahnya. Dalam pandangan Antonio Gramsci, kelas dominan atau burjuasi tidak hanya menguasai secara ekonomi dan politik, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai atau norma-norma dan pandangan dunianya kepada kelas-kelas lain, sehingga diterima sebagai sesuatu yang wajar dan alamiah. Ini juga disebut sebagai hegemoni. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.